Maka untuk testing komitmen siapapun, baik memimpin keluarga, memimpin desa, memimpin kecamatan, memimpin kabupaten, bahkan memimpin provinsi dan Indonesia negara, kalau calon pemimpin tidak sanggup sholat 40 waktu berturut-turut, pasti dia akan bohong, khianat, dan ingkar janji. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sampai dengan malam ini Allah masih beri kita nikmat sehat, kelapangan langkah untuk selalu sholat berjamaah di rumahnya yang mulia ini. Adalah Rasul bersabda dalam sebuah hadis, man shalla arba'ina fi jama'atin kutibat lahu bara'atan, bara'atum minan nifaqi wa bara'atum minan nar. Siapapun dari umat ini sanggup bisa rutin sholat berjamaah selama 40 waktu. Ada yang menafsirkan 40 hari berturut-turut tanpa selang walau satu waktu sholat. Di Madinah, jamaah haji Indonesia diinapkan 8 hari untuk bisa mengejar sholat arba'inan, 5 waktu sehari kali 8 hari, berarti pas 40 waktu. Seluruh jamaah haji Indonesia diinapkan 8 hari di Madinah untuk mengejar arba'in, alias 40 waktu sholat berjamaah di Masjid Nabawi. Apa kelebihannya? Kata Rasul, kutibat lahu bara'atan, Allah wajibkan bagi dia terlepas dari 2 perkara. Pertama, bara'atum minan nifaq. Siapa saja yang sanggup dan bisa rutin selama 8 hari berturut-turut, kalau kita hitung dari malam minggu yang kemarin sampai maghrib ini, tidak sekalipun tidak berjamaah di masjid, maka pertama kata Rasul, Allah lepaskan dari dia kemunafikan dengan 3 sifatnya: bohong, ingkar janji, khianat. Artinya siapa yang sanggup sholat 40 waktu berturut-turut, maka dalam kehidupannya dia tidak akan bohong, tidak akan khianat, tidak akan ingkar janji. Bahasa yang lain, siapa yang tidak bisa sholat 40 waktu berturut-turut, berarti dia masih bohong, masih mau khianat, dan masih mau ingkar janji. Maka untuk testing komitmen siapapun, baik memimpin keluarga, memimpin desa, memimpin kecamatan, memimpin kabupaten, bahkan memimpin provinsi dan Indonesia negara, kalau calon pemimpin tidak sanggup sholat 40 waktu berturut-turut, pasti dia akan bohong, khianat, dan ingkar janji. Mudah-mudahan kita yang berusaha untuk bisa sholat terus rutin berjamaah setiap waktunya di masjid, maka Allah lepaskan dari kita sifat-sifat munafik. Yang kedua, bara'atun minan nar, kita akan Allah lepaskan daripada siksa api neraka. Salawat salam sama-sama disampaikan
kehariban Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang beberapa hari ini kita dengar maulidnya Nabi diperingati di televisi, di kampung kita, di masjid-masjid, yang tujuannya adalah untuk menyegarkan ingatan kita kepada siapa itu Rasul dan apa fungsi Rasul diutus ke dunia ini. Karena setelah 14 abad Rasul meninggalkan kita, umat ini sudah mulai tidak kenal lagi siapa itu Nabi, dan umat ini sudah mulai nggak tahu lagi apa-apa yang disunahkan oleh Nabi. Maka dengan kita mendengar banyak ceramah-ceramah pengajian bercerita tentang kelahiran Rasulullah SAW dan siapa itu Rasulullah, mudah-mudahan menyegarkan ingatan kita kepada Rasul dan fungsi tugas diutusnya Rasul ke dunia ini, dan mudah-mudahan kita bagian dari umat yang mengikuti sunnah Rasulullah insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat jamaah maghrib yang dirahmati Allah, pada malam ini pindah kajian kita dari kajian kuda halal atau tidak. Sudah kita kaji pada malam minggu yang lalu bahwa pendapat yang rajih dan dibenarkan oleh para ulama, termasuk diantaranya adalah pendapat Imam Syafi'i rahimahullah, bahwa kuda itu hukumnya halal sesuai dengan hadis-hadis yang disampaikan oleh Rasulullah SAW dan hadis-hadis takriri yang dilihat langsung oleh Rasulullah, dan Rasulullah membiarkannya sahabat memakan kuda. Itu berarti kuda itu hukumnya halal, dagingnya secara total. Tidak seperti anggapan Ustadz, sebagian dulu orang kampung menganggap kuda itu halal setengah, haram setengah. Tidak, halal total. Masalah tidak mau itu lain masalah, yang jelas itu hukumnya halal. Pada malam ini ada lagi hewan yang hidup di timur tengah sana, di gurun padang pasir, namanya al-bighal atau al-baghl. Ba, ghin, lam, al-baghl. Baghl ini adalah huwa ma tawallada min himarin wa faras. Tuh, baghl ini peranakan antara keledai dan kuda. Malam minggu lalu kita bahas bahwa muka keledai mirip sekali dengan muka kuda. Itu makanya dulu ustaz kita nengok kamus, nengok himar, maka begitu nengok gambarnya mereka mengartikan himar adalah kuda. Sebenarnya bukan kuda, himar itu keledai. Kalau kuda ada bahasa lain, khail atau al-faras. Fa, ro, sin kecil, faras atau al-khail, itu kuda. Nah, karena mirip antara kuda dan keledai, mungkin antara kuda dan keledai ini pakat, lalu dia kawin. Yang namanya kuda nggak pernah sekolah, mana tahu dia ini keledai apa kuda, mana tahu dia. Lantas kawinlah kuda dengan keledai, lahirlah namanya baghl ini. Nah, jadi anak keledai dengan kuda itu namanya baghl. Apa yang mirip? Mukanya, telinganya, badannya mirip seperti kuda, mirip juga seperti keledai. Apakah mamanya keledai, bapaknya kuda, atau mamanya kuda, bapaknya keledai? Lahirlah baghl ini. Ikhtalafal ulama fi hukmi luhumil baghl. Lalu ulama pun berselisih faham apa jadinya kalau ada hewan yang lahir dari dua jenis hewan ini. Keledai, ada dua keledai, al-himaru al-wahsi wal himaru al-ahli. Keledai ini dua macam. Ada keledai jinak yang dikenal dengan al-himar ahli, itu mirip seperti kucing perlakuannya, masuk ke rumah makan, bahkan masuk ke kamar kita tidur di kamar mau dia, seperti kucing. Ini Rasul mengatakan hukumnya haram. Dari sisi lain, al-himar al-wahsi, keledai yang liar di gurun pada pasir, gak ada yang punya, bahkan gak bisa ditangkap kecuali diburu, ditembak pakai panah, pakai tombak, atau pakai senapan sekarang ini baru bisa dapat. Ini ulama mengatakan hukumnya halal, al-himar
Al-Wahsy. Nah, di sini apa hukumnya kalau kuda yang jinak kita pelihara di rumah, kawin dia sama keledai yang jinak juga yang ada di kandang di rumah kita, lalu kawin dia, lahirlah bagol ini. Qala Ibnu Hazm rahimahullah, tahilul bighal. Anak keledai dan kuda ini hukumnya halal, kata Ibnu Hazm. Dalam mazhab fikih ada dua ulama yang dikenal dengan mazhab Az-Zahiri. Pertama Ibnu Hazm Az-Zahiri, yang kedua Daud Az-Zahiri. Yang mereka memahami dari hadis yang lahir-lahir atau yang zahir-zahir saja, ayat pun yang zahir-zahir saja. Mereka mengatakan tahilul bighal, anak keledai dan kuda tadi hukumnya halal. Wa inal hanafiyati annal bighala tabi'atun lil Menurut mazhab Hanafi, anak keledai dan kuda ini kembali kepada ibunya. Siapa ibunya? Kalau perempuannya kuda, maka bagol tadi halal karena kudanya halal. Kalau ibunya keledai, artinya perempuannya keledai, anak keledai dia, maka bagol ini hukumnya haram. Ini menurut mazhab Hanafi. Saya ulang lagi, dia punya pendapat lain dengan yang pertama. Wa indal Hanafiyah annal bighala tabi'atul lil anak keledai dan kuda ini siapa mamanya? Kalau ibunya kuda, yang perempuannya kuda, maka dia halal. Peranakan kuda dan keledai hukumnya halal kalau si betinanya kuda. Kalau si betinanya keledai, maka bagol tadi hukumnya haram. Ini menurut mazhab Hanafi. Wa indal Malikiyah fi hukmi aklil baghl riwayatan. Menurut mazhab Maliki ada dua pendapat. Pertama, wahayal asah at-tahrim, haram. Baik ibunya keledai atau kuda, karena sudah bercampur antara kuda dan keledai, al-baghl hukumnya haram. As-saniyah al-karahah, makruh dimakan. Jadi pendapat yang kedua dari mazhab Maliki, makan bagol, peranakan kuda dan keledai ini hukumnya makruh, sama dengan hukum makan peti, makan jengkol. Ini pendapat dari mazhab Imam Malik. Dan pendapat yang paling sahih menurut Maliki hukumnya haram. Wa inda Syafi'iyyati wal Hanabilah, pendapat mazhab Syafi'i dan Hambali, annal mutawallada min halalin wa haramin yaghlibu fihi janibut tahrim sawan kan haramu zakaran aw unsa. Menurut mazhab Maliki, Syafi'i dan Hambali, bagol itu hukumnya haram. Bagol itu hukumnya haram. Nah, baik mamanya kuda atau mamanya keledai, itu hukumnya haram. Ini menurut pendapat 4 mazhab. Seperti ini juga ada terjadi. Bagaimana kalau kambing anaknya anjing, atau anjing anaknya kambing? Puninalah. Itulah hebatnya ulama-ulama dulu. Kadang-kadang tidak terbesit pikiran kita, sudah dipikirkan oleh mereka. Bagaimana kalau nanti terjadi kambing main-main sama anjing? Kan suka akrab tuh kambing sama anjing. Kawin dia, lahir anak. Anak kambing anjing atau anak anjing kambing. Di sini diceritakan, lakin jaa fil fatawa al-hindiyah, dulu pernah ulama-ulama kita kumpul kongres di India, di kampungnya Mitun. Syatun waladan bisuratil kalb fa ashkal amruhu, bagaimana hukumnya kalau kambing melahirkan anjing? Fa ashkala amruhu, bingung kita. Apa hukumnya kalau anjing anaknya kambing, atau kambing
anaknya anjing. Fa in saha mislal kalb la yu'kal. Kalau ada anjing anaknya kambing tapi enggak ngembek dia, pung pung pung, kau asu kau ini, bukan kambing. Walaupun kambing asli, kepalanya kambing, bertanduk dia, mulutnya mulut kambing, tapi enggak ngembek, gonggong dia. Ulama mengatakan itu anjing. La yukal. Wa in soha misla syat yukal. Kalau anak anjing tadi kambing dan dia ngembek, maka boleh dimakan, yukal. Wa in soha mislahuma. Bagaimana kalau kambing tadi kadang-kadang ngembek, kadang-kadang gonggong? Apa itu? Be, mum. Oh, bingung kita. Ini adalah cerita nah. Bagaimana ceritanya ni? Yud'ul ma' baina yadai. Tes kejiwaannya. Diletakkanlah air di hadapannya dalam satu baskom. Yud'ul ma'u baina yadai. Letakkan air di hadapan dia. In syariba bil lisan la yu'kal. Kalau dia minum jilat-jilat, termehek-mehek dia, pakai lidah dia minum, oh gak dimakan. Walau muka kau kambing, anjing kau. Itu dia. Li'annahu kalb, itu anjing. Wa in syariba bil fam, kalau dia minum pakai mulut, yu'kal li'annahu syat. Dia boleh dimakan karena mirip dengan kambing dan cara minumnya pun minum kambing. Bagaimana wa in syariba bihima? Kalau kadang-kadang dia jilat-jilat minumnya, termehek-mehek, kadang-kadang pakai mulut, kayak kambing. Kemudian adalah wa in syariba bihima jami'an yudau taban wal laham. Maka letakkan di hadapannya dua makanan. Kasih rumput, kasih daging. Apa yang dia makan? Dia makan daging atau makan rumput? Ini dia. In akala taban yu'kal. Kalau yang mirip kambing tadi makannya rumput, ada kita letak daging ayam dodong mungkin, nggak dimakan. Justru ini makan rumput. Nah, ini kata ulama, yu'kal. Itu anak anjing kambing tadi boleh dimakan. Li'annahu syat. Wa in akala laham. Kalau diletakkan rumput sama daging, ternyata kambing tadi makan daging. La yukal. Itu enggak boleh dimakan. Walau mukanya muka kambing, tapi tabiat anjing. La yukal. Itu enggak boleh dimakan. Dipikirkan lagi. Wa in akalahuma jami'an. Bagaimana kalau ceritanya anjing macam kambing tadi makan rumput juga, makan daging juga? Yuzbah. Maka dipotonglah kambing anak anjing tadi. In kharajal am'a la yu'kal wa in kharajal karas yu'kal. Ini dia. Tengok darahnya memancar. Kalau sebelahnya mirip seperti kambing, kita potong darahnya keluar seperti kambing, maka boleh dimakan. Kalau tidak, ya tidak. Maka dia itu sama dengan anjing. Segitu-gitunya ulama dulu mengkaji kalau andai-andai. Itulah fikih namanya. Al-fiqhu lughatan al-fahm. Pemahaman, logika, rasio. Cuma yang dipakai untuk merasiokan ini adalah rasio orang sehat, bukan orang gila, yang ngerti Quran, yang ngerti hadis. Begitulah kisahnya Al-Baghl tadi pun. Al-Baghl tadi peranakan kuda dan keledai. Kalau nengok mukanya, pace-nya dari depan sama keledai sama kuda sama keledai. Cuman dia hasil peranakan daripada keledai atau peranakan daripada kuda. Maka Syafi'i dan Hambali berpendapat kalau ulama sebagian pendapat mengatakan kalau mamaknya kuda, kata mazhab Hanafi, mamaknya kuda, maka dia hukumnya seperti kuda. Kalau mamaknya keledai, maka hukumnya seperti keledai. Tapi Imam Syafi'i rahimahullah dan Hambali berpendapat tidak demikian. Sesungguhnya yang lahir daripada halal atau haram, kalau sudah gabungan dia,
maka yaghlibu fihi janibut tahrim, maka dihukumkan hukumnya haram. Walaupun mamaknya kuda, kalau bapaknya keledai, keledai itu haram, toh maninya masuk kepada benda halal, maka dia sama dengan hukumnya haram menurut Syafi'i dan Hambali, dua mazhab gabungan dia. Sekarang apa hukumnya dan mana yang lebih rajih? At-tarjih mimma taqaddam min ardi adillati kulli fariqin wa munaqashatiha nara salamata adillata man qal at-tahrim. Menurut pengarang kitab ini, berdasarkan hadis-hadis dan tafsiran-tafsiran ayat tentang peranakan kuda atau keledai, cenderung dia berpendapat hukumnya haram. Walaupun Nabi mengatakan kalau mamaknya kuda halal, tapi karena berhubungan dia dengan yang haram, maka hukumnya jadi haram. Nah, ini menurut perrojih atau yang dirojihkan, yang dibenarkan oleh pengarang kitab ini, peranakan kuda dan keledai hukumnya haram. Apakah mamaknya kuda atau mamaknya keledai, maka al-bagal hukumnya haram. Cuma kita nggak tahu yang mana anak kuda, yang mana anak keledai, nggak tahu. Wallahu alam. Yang jelas kalau yang bentuknya peranakan ada kedua-keduanya, maka jangan kita makan, ambillah yang halal-halal saja. Toh masih banyak makanan yang halal-halal, unta, kambing, ayam dan seterusnya. Wallahu taala alam. Pertanyaan. Apa? Sapi itu dikawinkan dengan babi ya. Apa? Sapi itu dikawinkan dengan babi ya. Jadi anaknya itu sapi gitu. Jadi bagaimana hukumnya itu? Itu pertanyaan. Babi dikawinkan dengan sapi, anaknya sapi gitu. Memang dengan kemajuan teknologi medis, itu cloning banyak di testing memang. Tes kawinkan, ini kawinkan monyet, kawinkan sama orang sama monyet. Nah, kenapa? Orang pun mirip sama monyet, monyet pun mirip sama orang. Kupingnya, lonjongnya mirip lah. Nah, cara perkawinannya pun mirip, genetikanya pun mirip. Makanya Prof. Dr. Darwin Al-Nasrani berpendapat manusia adalah dari monyet karena kemiripannya. Memang ada suatu suku mirip persis macam monyet, mukanya pun, bulu-bulunya pun macam monyet. Nah, tapi namanya macam, tidak mesti iya. Kayak kita lah, tuh kau macam orang kaya aku tengok, apa kaya terus? Kan tidak kaya. Macam orang miskin, kan tidak miskin. Orang kaya yang mirip dengan orang miskin. Di hadis yang kita baca barusan, jangankan babi sama sapi, ini sama juga dengan tadi, kambing sama anjing, sama udah hukumnya itu. Jadi apapun pengkloningannya, kalau sudah lawan kloningnya itu hukumnya haram, maka anaknya bentuk apapun dia, menurut Syafi'i dan Hambali hukumnya haram. Dikloningkan antara siapa aja lah, tapi kalau kloning antara kuda sama sapi halal, karena kudanya pun halal, sapinya pun halal gitu loh. Cloning antara bebek entok dengan bebek alas, lahirlah bebek leklap, halal. Kan ada cloning tuh, bebek entok sama bebek alas kawin, jadilah bebek leklap, halal, tidak masalah, karena cloningnya antara halal dengan halal. Tapi kalau cloningnya sama yang haram-haram, maka menurut Syafi'i dan Hambali itu hukumnya haram, dan itulah pendapat yang dirujukkan oleh pengarang kitab ini. Wallahu ta'ala alam. Memang hari ini juga kita harus berhati-hati, karena banyak hari ini cloning-cloning yang dibuat oleh para pemikir-pemikir yang notabene-nya mereka tidak ngerti Islam, yang penting cloning. Nah, maka kita harus hati-hati, jangan sempat kita terjerumus kepada yang haram-haram, dan mudah-mudahan kita Allah jauhkan daripada makan yang haram, insyaallah. Wallahu ta'ala alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Pak.